asisten 3 dan asisten sekretaris 1 untuk mengambil tempat di podium. Menyampaikan sambutan Bupati dalam kegiatan. Sambutan Bupati Bovendigul pada acara Rapat Kerja Daerah PKK atau Rakerda Kabupaten Bovendigul tanggal 18 Maret 2022. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul yang mewakili, yang terhormat Kapolres Bovendigul atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Kodim 1711 Bovendigul yang mewakili, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Bovendigul, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah, yang terhormat para kepala distrik, organisasi perempuan, tokoh agama, serta para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkenannya kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara kegiatan Rakerda PKK atau Rapat Kerja PKK Kabupaten Bovendigul. Hadirin yang berbahagia, salah satu tujuan gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan sesuai dengan visi dan misi gerakan PKK. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan gerakan PKK dengan perlu menyempurnakan dan menetapkan pedoman administrasi PKK untuk lebih efektif. Anggota tim penggerak PKK membutuhkan tenaga sukarela baik perempuan maupun laki-laki yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan keluarga, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga, perempuan sebagai sosok sentral dalam keluarga. Hadirin yang saya hormati, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan. Karena hal tersebut dapat menjadi barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Maka untuk membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasarannya sebanyak mungkin, maka peran gerak PKK yang dikelola dan dilaksanakan TP PKK di setiap jenjang sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagai ketua pimpinan TP PKK Kabupaten,
Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan komponen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif membantu gerakan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Jika keluarga mandiri, sejahtera, serta religius, maka keluarga-keluarga di Kabupaten Bovendigul, di distrik kampung akan mandiri dan sejahtera. Demikian strategi yang akan dimiliki. Saya berharap PKK dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di kabupaten. Juga dapat membentuk Dasawisma di tingkat distrik dan kampung-kampung, sehingga akan menjadi corong pemerintah dalam melaksanakan program-program tersebut. Demi mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yaitu dengan membangun kampung dan menata kota. Hadirin yang saya hormati, gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari dan untuk masyarakat dalam kesejahteraan keluarga. Maka Ketua Tim Penggerak PKK telah melatih pengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul untuk masa bakti 2021-2024. Kiranya dengan kepengurusan ini, saudara-saudara yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik. Pada akhir sambutan ini, saya mengharapkan kepada semua pihak, marilah kita saling bergandeng tangan, bekerja sama demi membangun Kabupaten Bovendigul ke depan lebih baik, maju dan mandiri. Marilah terimalah salam persaudaraan kita. No bagian, go bagian, go bagian, no bagian. Saya ada karena kamu ada, dan kamu ada karena saya ada. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan dan direstui oleh seluruh tanah ini, hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Maret 2022, rapat kerja PKK dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.
Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Kepada Bapak Asisten 3 dan Ibu Sekretaris 1. Sesuai dengan body ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mempresentasikan OPD saya. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya senang ada di ibu-ibu ini. Saya ingin sekali memberikan motivasi bahwa perempuan itu bisa di segala lini, asal dia mau sanggup belajar, ya, memotivasi banyak orang, itu luar biasa. Jadi tidak rugi kalau ibu-ibu ikut PKK. Saya berdiri, silakan. Oh, itu saja saya pikir semua sudah tahu atau ada yang belum tahu saya? Ada yang saya sekarang ini sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bovendigul yang sebagai perpanjangan tangan pembantu bupati melaksanakan tugas pokok dan fungsi di OPD sesuai dengan tugas OPD sesuai dengan tugas fungsi yang diberikan oleh bupati. Kami bertanggung jawab di situ. Tidak kenal, tidak saya. Hari ini saya akan mempresentasikan OPD kami, ya, dengan versi saya. Penggerakan menurut Siagian ada dasarnya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan, dalam hal ini ibu-ibu distrik, ibu-ibu kampung, ya, ibu-ibu yang jadi pendorong, ya, kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas. Ya, susah ya kerja ikhlas, selalu ada take and give atau bagaimana. Jadi ibu bekerja ada visi misi, ya, apa yang mau dituju, bukan serampangan kiri kanan, ya, itu tugas pokok dan fungsi itu, ya, mengawal itu semua. Bukan saya mau masa di sana, oh tidak. Apa sih visi misinya PKK sekarang, ya? Itu harus ikuti itu, ya. Tujuan itu sendiri termasuk visi misi suatu organ. Perlu kaitan dalam distribusi tugas dan fungsi mana diperlukan manajemen yang baik, sedangkan wujud dan visi dan diperlukan perencanaan yang baik. Kita di dunia ini, ya, terbentuk suatu negara atau tidak usah negara, yang paling kecil awal itu keluarga, ibu bapak anak, toh. Ini dari sini beberapa orang hidup dalam satu lingkungan yang sama, itu namanya misalnya ada 10 sudah dasowisma, iya ya, keluarga dasar kan 10. Itu kita kalau ibu-ibu pikir tuh harus sistematis, terstruktur, tidak serampangan apa. Tidak perlu hafal, tapi sudah dengan berpikir tertata. Ya, saya kenapa mesti dari bawah, dasar dari kecil. Tidak akan kuat negara ini. Keluarga berkualitas, negara berkualitas. Keluarga sakit-sakitan, negara sakit-sakitan juga. Itu fungsinya ibu-ibu sekarang membantu OPD. Melaksanakan beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur berlangsungnya program KB. Jadi ada beberapa program yang harus kami ada indikator yang harus kami capai. Jadi KB itu dia harus menurunkan angka fertility rate, ya. Jadi angka kelahiran hidup, ya. Jadi banyak ibu anak-anak yang hamil, yang punya anak itu tak terkontrol kadang, ya. Meningkatkan contraception rate, jadi meningkatkan orang-orang yang pasangan usia subur, ya, bukan pasangan belum berpasangan. Ya, pasangan usia subur yang legal, yang sudah menikah, bukan yang kadang ada anak-anak muda minta di KB juga supaya tidak hamil. Tidak seperti itu. Kalau kami pemerintah tidak boleh, ya, itu kan ada namanya zina atau apa, itu tidak boleh, ya, itu supaya ibu-ibu tahu. Makanya kalau begitu kita beri tepuk tangan. Ternyata khusus untuk keluarga berencana atau Dinas Pengendalian Penduduk punya tupoksi Bapak Ibu-ibu terkait dengan KB di kampung dan di distrik itu sudah dipahami. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita sekalian. Iya. Telah hadir Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang akan menjelaskan bagaimana sinergitas antara kesehatan lingkungan, kemudian perencanaan sehat. Pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberikan
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Beserta seluruh jajaran dan para peserta raker PKK yang saya banggakan. Sebagai umat yang beriman, kita senantiasa harus bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa diberikan nikmat kesehatan, kesempatan guna mengikuti kegiatan ini sampai 2 hari berjalan. Ya, saya kira saya tidak perlu perkenalkan diri, hampir semua kita sudah saling kenal, kita bukan orang baru. Saya langsung saja ke inti materi. Saya awali dengan kata-kata yang diberikan kepada kami oleh tim penggerak PKK, yaitu sinergitas. Namanya sinergi, mungkin kalau bahasa sehari-hari mungkin kita artikan saja yang singkat, bekerja sama. Tingkat kesehatannya bagus, itu dilihat dari indikator itu. Karena kalau kita sudah berhasil menangani semua ini, berhasil menangani kesehatan ibu, berhasil menangani kesehatan bayi, dengan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka itu sudah bagus, ya. Jadi kita melihat dari situ. Kemudian permasalahan berikutnya kita punya masih permasalahan gizi, ya. Permasalahan gizi, di situ ada gizi buruk, ya, gizi kurang, karena bagus di suatu wilayah itu ditentukan dengan faktor gizi, mulai dari bayi dalam kandungan sampai dia lahir, kemudian jadi balita, kemudian naik seterusnya sampai kita menjadi orang tua, ditentukan oleh bagaimana status gizi kita. Sebenarnya program kesehatan bagi PKK yang bisa kita bersinergi, ya, bisa kita bekerja sama. Yang pertama, bagaimana memantapkan keluarga gizi yang biasanya disingkat dengan KEDARSI dalam upaya menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi. Ada dari PKK bisa membantu memberikan penyuluhan untuk kita bercocok tanam, paling tidak memanfaatkan pekarangan, tanam sayur-sayuran. Itu salah satu, paling tidak untuk kalangan kita semua pribadi, dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebaiknya anak-anak itu diberikan air susu yang baik sampai 6 bulan dia, yang minimal sampai 6 bulan, kalau bisa 2 tahun. Bagaimana kita melalui rukun-rukun rumah tangga atau di lingkungan kita jangan memelihara nyamuk, ya, jangan memelihara nyamuk. Bagaimana cara memelihara nyamuk? Tidak, ya, kita membiarkan aja selokan-selokan tergenang. Nyamuk itu bertelur dan beranak hanya sekitar 10 hari di lingkungan sekitar rumah kita. Artinya kita piara. Kalau di situ ada selokan air tergenang, disitulah nyamuk itu berkembang biak hanya kurang lebih 10 hari. Dari bertelur, satu ekor nyamuk bertelur sampai ratusan ekor nyamuk akan lahir dan hidup hanya dalam jangka 10 hari. Makanya kita usahakan air itu mengalir, karena kalau air itu mengalir kering, telur nyamuk tidak bisa menetas. Toh kalau dia tidak menetas, tidak ada media untuk hidupnya, dalam hal ini air, dia akan mati sendiri. Belum lagi saya bicara lagi yang lagi tren ini, COVID, ya. COVID, mudah-mudahan Bapak Ibu ya sudah tahu semua, saya tidak perlu bicara banyak. Ke depan mudah-mudahan ini sudah ada kebijakan dari Presiden maupun Kementerian Kesehatan, dia akan dianggap sebagai penyakit endemis saja, dianggap penyakit biasa, ya. Karena ternyata setelah kita pelajari, vaksinasi kita sudah jalan, itu tidak masalah, ya. Saya punya di sekitar kita, di sekitar saya di Dinas Kesehatan banyak yang kena COVID, tapi ya bersyukurlah karena mereka sudah vaksin semua, tidak ada yang sampai meninggal, tidak ada yang sakit berat, semuanya biasa-biasa. Jadi anjurannya untuk COVID, mari tolong bantu kita Dinas Kesehatan, bantu Ibu Kepala Puskesmas yang moderator ini, untuk kita berikan pesan ke masyarakat. Sekarang yang kita harus lakukan adalah membawa diri kita maupun keluarga kita untuk vaksin. Nah, kita akhirnya akan tiba pada suatu tujuan kita, keluarga sehat dan sejahtera, dengan tentunya berkat keterlibatan semuanya, terutama ibu-ibu PKK. Saya hanya menyarankan satu, Ibu Ketua dan semua kita, coba untuk kepengurusan sekarang tahun ini fokus membenahi ibu PKK-nya distrik. Ibu tidak bisa dapat hasil apa-apa maksimal kalau hanya ibu perhatikan saja yang di pengurus kabupaten. Tidak terlalu banyak bermanfaat. Tapi kalau
program tahun ini bisa panggil semua istrinya kepala distrik, kasih duduk sama-sama. Kepala distrik, sekali-sekali dampingi kau Pupai tua dulu di distrik sana, biar kepala distrik bisa tinggal di sana dan ikut ke puskesmas, bersama-sama puskesmas turun menjangkau pelayanan kesehatan melalui posyandu. Karena posyandu, ingat, bukan puskesmas punya, ya, bukan dinas kesehatan punya, itu ketuanya kalau di tingkat distrik ada Pak Distrik. Kalau di tingkat kampung, kepala kampung, bukan kepala puskesmas. Ini yang kita harus paham bersama. Sehingga sekali-sekali lah mungkin istrinya kepala distrik itu ikut ke sana, lihat bagaimana suami melaksanakan tugas, sekaligus ikut melakukan kunjungan supaya masyarakat lebih semangat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira karena keterbatasan waktu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya masih menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena di sekelilingnya sekali lagi ada banyak, ya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya buka satu sesi saja untuk 3 penanya. Yang saya lihat selama ini di masyarakat, kalangan masyarakat ya, ibu-ibu muda yang sekarang ini mereka kebanyakan berikan susu formula. Mereka belum memahami kah, atau mungkin hanya mau show kah, atau karena gengsi kah, sehingga mereka kebanyakan ibu-ibu muda itu mereka memberikan susu formula. Tolong jelaskan kepada kami akibat dari susu formula itu apa, dan ketika anak itu minum ASI itu ke depan nanti seperti apa? Nama saya Profesor Nomo dari Papua. Ini saya mau bertanya, hanya pertanyaan singkat tentang imunisasi dasar lengkap. Ini biasa terjadi di puskesmas. Biasanya imunisasi macam bulan ini tidak ikut imunisasi. Bulan depan itu apakah bisa? Akhirnya dalam imunisasi 1 sampai 9 bulan itu, maksudnya akan bisa apa? Iya, bisa imunisasi atau tidak? Iya, bisa diimunisasi atau tidak. Itu yang saya mau ditanyakan. Ada sebagian masyarakat sekitar sini, di mana saja saya pernah lihat, ada air sumur di situ, tapi ada saudara-saudara kita yang meninggal, mereka kumpul di dekat sekitar situ. Apa ini sangat terganggu tentang air bersih dan lingkungan. Manfaat tentang ASI itu yang bagus kita sampaikan masyarakat. Manfaat ASI itu sangat luar biasa. Ya, kita ingat mungkin yang gampang, murah, ya, murah karena tidak perlu dibayar, mudah karena tidak perlu lagi disiapkan dot dan lain-lain, mudah. Yang ketiga, aman, ya, itu aman. Jadi mudah, murah, aman. Itu nanti kita ibu bisa jabarkan. Murah karena tidak perlu kita keluarkan uang untuk beli, ya. Mudah karena anak minta langsung bersihkan, ambil, minum sampai bosan. Yang berikutnya aman, namanya air susu ibu, ya, itu sudah terfilter, sudah tersaring secara alami. Apa yang diminum oleh anak itu sudah aman. Selain aman, ingat, kita bisa mendapatkan kekebalan secara alamiah dari air susu ibu. Ada kekebalan yang diturunkan dari ibu ke anak melalui air susu. Yang dikatakan imunisasi dasar sudah lengkap, ya, kalau sudah mendapatkan beberapa sejumlah antigen yang tadi, ya, ada suntikan BCG, dan dia dikatakan lengkap ketika dia sudah lengkap pemberiannya. Jadi kalau imunisasi BCG kan 1 kali suntik, untuk BCG sudah lengkap, memang cuma 1 kali. Tapi kalau untuk difteri, pertusis, dan tetanus DPT yang disuntikan itu harus 3 kali disuntik. Kalau baru 1 kali dikasih DPT, itu belum bisa membuat kekebalan. Dia cuma memberikan respon kepada tubuh supaya tubuh itu mengenal. Disuntik kedua DPT baru terbentuk kekebalan sekian persen. Nanti diulangi ketiganya baru sempurna pembentukan kekebalan. Itu baru dikatakan DPT lengkap. Begitu pula polio, ya, hepatitis B harus diulang sampai 3-4 kali. Itu baru lengkap. Jadi kalau hepatitis B cuma dikasih 1 kali, itu tidak terlalu bermanfaat. Penyebaran mikroba, penyebaran kuman-kuman
secara vertikal, karena ini sama di dalam tanah juga ya, orang dikubur itu dia 10 meter. Tapi kalau bahan kimia bisa dia sampai 50 sampai 75 meter bahan kimia. Sehingga sebenarnya yang kita khawatirkan penyebaran bahan-bahan kimianya. Tapi kan sekarang tidak terlalu banyak orang yang dikubur dengan bahan kimia yang berlebihan, tidak. Jadi makanya diatur usahakan jarak antara kuburan dengan sumber air penduduk itu sebaiknya 50 meter paling dekat. Karena kita khawatirkan itu penyebaran bahan kimianya. Ya, oke. Ya, baik. Sudah ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Said SKM yang sudah menyediakan waktu untuk kami keluarga besar PKK Kabupaten Bovendigul pada siang hari ini dan sudah menyampaikan materi-materi yang luar biasa dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Pada sesi ini kita akan bersama-sama mendengar materi yang dengan judul Peran Dinas Perindakop bersinergi dengan tim penggerak PKK. Saya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Saya punya materi itu ada 3. Mungkin nanti sedikit-sedikit saya berikan. Selain Dasawisma, UP2K dan Koperasi yang kita harus ketahui bersama-sama supaya mungkin ada yang kita turun ke kampung dan distrik ya itu perlu kita sampaikan ke masyarakat. Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 tadi. Pemateri yang pertama ada bicara singgung sedikit, itu sudah benar. 10 hingga 20 rumah di mana di dalam pembentukan harus berdasarkan kedekatan. Rumah meskipun harus berbeda suku, marga dan agama. Maksud pembentukan kelompok Dasawisma ialah sebagai kelompok potensial ke depan yang dibentuk secara berjenjang sebagai pelaksana kegiatan PKK. Sedangkan tujuan kelompok Dasawisma itu sendiri adalah untuk 1. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan khususnya orang asli Papua. Menjadi wadah untuk partisipasi anggota masyarakat, mendekatkan jangkauan pembinaan PKK atau pemerintah dan lembaga mitra kepada keluarga-keluarga. Lanjut. Kelompok-kelompok Dasawisma ini diharapkan dapat berperan dalam membina keluarga yang menjadi anggotanya secara maksimal, melaksanakan kegiatan-kegiatan PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Lanjut. Ya, ini prinsip-prinsip koperasi kita harus memahami betul bahwa prinsip-prinsip koperasi ini harus keanggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Ya, kewajiban anggota koperasi. Kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota, karena di dalam koperasi itu rapat anggota itu yang dia terpenting di dalam segala-galanya. Begitu. Jadi saya untuk masyarakat banyak saya bilang itu kelompok-kelompok usaha yang ada tuh bentuk koperasi. Kami umpamanya yang orang driver sana itu orang hampir sekitar 500 orang. Satu orang 500.000 pokok. Terus ini yang mungkin wajib berapa kan? Tiap bulan mungkin 100. Tinggal 500 itu kali berapa orang yang orang masuk. Orang tidak pergi minta uang di bupati. Uang ada di koperasi itu. Saya mau sampaikan bahwa kenapa sangat ini untuk dari presiden, karena koperasi itu sangat penting. Kalau kita serius, kita tidak perlu minta uang, ada uang di situ. Kau pinjam kau kasih kembali lagi. Jangan kau pinjam sampai dengan dunia kiamat kau kasih kembali. Ya, saya pikir ini materi sedikit dari ilustrasi dari koperasi. Tercapainya peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok-kelompok perorangan UP2K PKK sehingga dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kelompok-kelompok di tingkat bawah juga, masyarakat yang ada di bawah, ibu-ibu jual-jual di pasar, di mana dorang itu juga kelompok PKK. Dorang juga kelompok PKK. Nanti sampai di kampung kamu tanya dorang juga bilang, kamu juga PKK. Kamu tidak sadar diri karena kamu juga termasuk dalam PKK. Di tingkat kampung yang jual-jual di pasar, yang kemarin protes saya bilang, Anda jual di mana? Anda jual di pasar, Anda kelompok PKK. Baru kamu marah saya dari PKK, kok PKK sudah di tingkat kampung. Yang kau harus bicara tentang itu. Ibu-ibu yang terkasih dan ada bapak-bapak juga, kita telah mendengarkan materi 3 materi tentang koperasi, dasar wisma dan UP 2 tahun. Kami menghormati Sekretaris PKK Kabupaten Bovendigul, yaitu Ibu Mary dengan Ibu Ivon, dan juga teman-teman Pokja 1, Pokja 2, 3, dan 4. Shalom. Selamat siang. Kami yang kedua kami sampaikan juga bahwa kami kepala dinas tidak hadir karena ada lain undangan. Yang kedua, kepala bidang tidak hadir juga karena anak kecil sakit, jadi berobat ke Makassar. Sehingga dipercayakan saya bawa materi. Jadi kami langsung ke materi karena pasti kami PMK banyak pertanyaan juga yang nanti kami ngambung dan juga hasilnya kami sampaikan atasan kita. Baik, saya masuk materi peran dan fungsi pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK sebagai mitra kerjasama atau dengan pemerintah distrik, kampung dan juga kelompok dasar wisma. Di sini kami PMK ada 3 bidang. Yang pertama administrasi pemerintahan kampung yang mana mengelola dana desa. Bidang kedua adalah bidang kelembagaan masyarakat desa, yang mana kita berbicara tentang Permen nomor 18, Perbuk nomor turunannya Perbuk nomor 9, dan di dalamnya ada lembaga-lembaga masyarakat kampung. Jadi ada bidang kelembagaan. Bidang yang ketiga itu ada bidang penataan tentang luas kampung kita, batas kita, itu pengenalan singkat mengenai OPD. Mungkin juga ke depan ini nanti masuk juga dengan bidang pemerintahan OAP. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang disingkat PKK adalah organisasi masyarakat yang memberdayakan khususnya wanita untuk turut berpartisipasi pembangunan Indonesia. Yang berikut upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kerja melalui 10 program pokok. Keluarga membentuk tim penggerak PKK semua tingkatan yang keanggotaannya secara relawan terdiri dari tokoh pemuda, masyarakat, para istri kepala dinas atau jabatan, dan juga istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa atau kampung dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Berikut pengertian tujuan dan sasaran program PKK. Saya pikir ini ibu semua tahu, tetapi nanti kita perhatikannya ini. Nanti kita sama-sama pelajari ke depan. Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh untuk masyarakat menuju
menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir batin, pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju, mandiri. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, tim penggerak PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPK memiliki program untuk melakukan renovasi dasawisma guna mencapai ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19. PKK dengan salah satu programnya yaitu dasawisma menjadi bagian penting yang merumuskannya atau mendapat perhatian kita semua, di mana dasawisma dengan salah satu kegiatannya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Ya, ini benar tadi. Sasaran program PKK adalah ada beberapa. Yang pertama, keluarga baik pedesaan maupun pedesaan ini desa atau kampung ya, yang dapat perlu ditingkatkan, dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Artinya mereka ini kita berikan pembinaan, mereka ini mudah-mudahan mendapatkan hidup sehat, hidup yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga mereka itu bisa mendapatkan hidup sehat. Mungkin saya pikir begini dulu, kurang dan lebihnya, supaya program-program kita PKK ini juga mitra antara kerjasama dengan OPD-OPD yang kemarin kita kunjungi, termasuk kami Dinas PMK. Artinya bagaimana caranya membangun PKK juga membangun kampung, menata kota ke kabupaten. Tadi dijelaskan bahwa ada materi yang mengatakan gerakan PKK bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana pengelolaan dana kampung tentang 15% terkait untuk PKK. Selama ini Bapak Kampung 15%-nya terkontaminasi di kabupaten, sehingga PKK di kampung itu tidak mempunyai kegiatan. Artinya dasawisma pun tidak terbentuk. Kira-kira dari Bapak narasumber sebagai pengawas dana kampung, apakah dana kampung itu betul-betul sudah diserahkan sama kepala kampung, dan selanjutnya bagian-bagian PKK 15% itu sudah terakomodir? Data yang bayar bukan 15%. Kami ini sampai sekarang ini belum tahu nih 15% ini. Kami belum tahu. Mungkin ada yang ketemu permen, ada yang ketemukan peraturan dengan daerah tertinggal. Silakan kasih kami. Yang ada itu kita PMK itu dana desa. Jadi kita juga pembinaan kepada kepala kampung ini sangat berat. Ada yang mengerti, ada yang sama sekali mengerti, ada yang sama sekali tidak mengerti. Ada yang mulai dari mana, nanti dia berakhir di mana. Sehingga kita repot. Sehingga anggaran 15% untuk pemberdayaan perempuan atau PKK ini untuk tingkat kampung ini sampai sekarang ini kita belum ketemu. Kemarin juga saya sampaikan, langsung saya sendiri sampaikan karena saya dapat dari senior saya Ibu Mary, sehingga saya sampaikan hal itu sama bagian administrasi pemerintahan kampung dan juga kepala dinas. Tetapi sebenarnya ini kami masih peraturannya masih cek. Tugas untuk Pak Lewi seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Rasidin, tolong dicari juknis yang menetapkan tentang dana bagi pemberdayaan perempuan, sehingga jelas karena setiap anggaran itu sudah mempunyai juknis yang mengatur setiap pengelolaan dana. Jadi mungkin itu PR untuk Bapak Lewi dari DPMK, dan kami harapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena memang PKK ini
sangat erat hubungan kerjanya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, karena mereka adalah sumber dana kita juga ada di sana. Mungkin itu terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan kepada Bapak Lewi kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada MC. Para istri Bupati, kemudian sekretaris masuk sebagai ketua-ketua dalam hal ini semua Perinda, kemudian ketua Pokja 1, ketua Pokja 2, ketua Pokja 3, ketua Pokja 4 masuk di komposisinya masing-masing, dan ibu-ibu akan berinteraksi apa yang merupakan keputusan-keputusan pada rapat kerja daerah ini, dan akan dijelaskan di sana, ya. Dengan demikian, ibu-ibu yang tidak mengikuti sebagai anggota, juga sekretaris, juga wakil ketua, harap maklum dengan kondisi yang diminta oleh Provinsi Papua daripada komposisi Rakon, karena Rakon sudah masuk dalam substansi kegiatan yang akan dikirim ke Ibu Ketua Umum, Ibu Tito Karnavian.